Jadi di sini itu batas Kalawet, ada pelang-pelangnya. Kita pun pasang pelang dilarang untuk menangkap burung, untuk menegaskan bahwa memang tidak boleh. Oh, nah, itu pelang Kalawet juga. Ini bisa dilihat. Di pelang Kalawet aja ada bekas dari senapan angin. Sebelah sini bukan kawasan Kalawet, di sini kawasan Kalawet dan mereka tambak dari luar pakai senapan angin. Tapi aku yakin juga mereka pasang perangkap dan perangkap itu bisa bertahan beberapa hari. Jadi kita harus cek. Seperti dengan satwa liar, kalau kita mau cari orang di hutan, kita harus cari dulu jejak mereka. Manusia punya sifat buruk, yaitu meninggalkan sampah di belakang mereka. Ini orang yang sudah masuk di sini, tidak ada alasan lain selain membuat kejahatan bagi dunia konservasi, yaitu pemburuan. Itu yakin. Orang nggak mungkin di sini cari buah kan? Masyarakat cari buah atau apa di puncak bukit seperti ini tidak mungkin, karena buah-buahan cenderungnya di lembah. Nah ini bekas lama ini. Ini bekas lama sudah. Ini tancap. Ya, mereka sering menangkap di sini, Pak. Di sini. Yang kamu ketemukan tadi yang baru mana? Oke, sebentar. Ini dari potongan kayunya masih baru. Ini juga. Aduh. Ya. Nah, ini korbannya. Proses penangkapannya itu sederhana. Mereka bawa kandang dengan burung di dalamnya yang akan menarik burung liar. Pada saat burung liar akan mendarat di atas dahan, dia akan lengket karena mereka taruh lem di atasnya. Ini kita bisa melihat ada sisa burung di sini. Permasalahan mereka incar hanya burung yang berharga, tetapi dengan metode tersebut banyak burung yang akan menjadi korban dan tidak akan diambil pun oleh pemburunya. Dia akan ambil cuman burung-burung yang berharga. Sedangkan burung yang akan mendarat di sekitar kandangnya banyak. Jadi bisa saja untuk 1-2 burung yang dijual, hanya puluhan ribu atau ratusan ribu, ada 10-15 burung lain yang akan mati begitu saja menderita karena lengket di atas dahan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini di luar kawasan Kalawet. Tetapi pas di batas. Jadi jelas-jelas gimana burungnya tahu bahwa ini kawasan konservasi dan ini bukan. Jadi mereka manfaatkan itu. Tapi ada tempat lain selain di Sumatera di mana terjadi pemburuan di alam, tetapi sifat pemburuan itu berbeda. Itu bukan demi uang. Itu memang demi bertahan hidup. Hampir setiap harinya para pemburu datang ke area hutan Supayang. Namun sekali lagi saya tidak bisa berbuat banyak. Karena saya bukanlah penegak hukum. Yang saya bisa lakukan hanya sebatas melindungi bagian hutan konservasi milik Kalawet. Bagian yang lain, saya tidak punya hak lebih. Hasil buruan biasanya dibawa ke pasar-pasar hewan atau diperjualbelikan di pinggir jalan kota Solo. Penasaran burung apa itu, Pak? Pancar daun. Itu dapat di hutan? Iya. Kalau Bapak di sini coba apa dijual gitu, orang lewat? Iya. Oh gitu. Berapa satu ekor, Pak? 150. 150? Iya. Jadi orang beli karena suka suaranya? Iya. Iya. Kalau Bapak cara tangkapnya gimana? Kan susah dong, dia terbang. Di kayunya Dipancing? hanya kan bunyi. Oke. Ya, bunyi yang baru terus kayaknya datang. Yang liar datang? Iya. Terus ditangkapnya pakai apa? Pakai lem, pakai perangkap? Pakai lem. Oh, pakai lem. Iya. Jadi taruh satu kandang dengan burung di dalam, Ini yang bunyi. bunyi, Ini juga. yang liar datang, gitu ya? Iya, bunyi. Oke. Orang beli 150 bisa kurang lah. Paling rendah 100. Jadi kalau ini baru dapat hari ini? Sudah 2 hari. Tapi belum laku. Makanya Bapak masih di sini. Iya, ini dicek yang lain dibawa ke sini. Oh gitu, dikumpulin dulu gitu? Iya. 2 hari yang lalu ya? Makasih banyak Pak lah informasinya ya. Ya, makasih Pak.
Yaitu yang kita bisa lihat setiap hari ada orang masyarakat yang menjual burung yang ditangkap di alam untuk dijual di pinggir jalan. Burungnya diikat dan alasan utamanya adalah karena mereka bersuara dan ada pembeli yang merasa ingin memiliki burung seperti itu demi suaranya. Semua itu hasil tangkapan dari alam. Ada satu yang dilindungi, satu yang tidak dilindungi. Saya juga tidak tahu apakah burung yang tadi dilindungi atau tidak. Tetapi yang pasti bukan masalah dilindungi atau tidak. Itu masalah tentang satwa liar yang ditangkap di alam demi menyenangkan beberapa manusia dan akan sengsara di dalam kandang. Dan menurut saya dalam kondisi yang seperti itu dia tidak akan bertahan hidup lama. Jadi tujuan saya ke pendalaman Mentawai sebenarnya ada dua. Yang pertama untuk coba ketemu bilau di alam. Karena bilau atau yang waklosi, disebut juga bilau dalam bahasa Mentawai, kita punya di Kalawet yang telah diselamatkan oleh teman-teman dari kehutanan, tetapi saya sendiri belum pernah menemukan mereka di alam atau observasi mereka di alam. Jadi saya sudah lama sebenarnya penasaran dengan bilau di hutan. Yang kedua adalah dari dulu saya dengar banyak cerita tentang orang Mentawai yang masih hidup secara alami, dekat dengan alam, secara tradisional. Dan ini membuat saya penasaran sebenarnya. Karena saya dari dulu ada perasaan saya datang di Kalimantan agak terlambat. Karena saya belum pernah di Kalimantan di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul masih hidup seperti zaman dulu di hutan dan ya berhubungan langsung dengan satwa dan alam dan itu saja gitu. Jadi saya penasaran sekali, itu tujuan saya untuk itu tujuan saya ke Mentawai untuk menemukan bilau dan untuk melihat dan belajar dari masyarakat tradisional yang ada di sana. Sekarang kita mulai jalan minimal 6 jam, mudah-mudahan bisa sampai sebelum malam. Itu belum pasti, perjalanannya tersaga. Tujuan ekspedisi saya di pendalaman Mentawai adalah Dusun Lubaga, yaitu sebuah dusun yang menurut informasi masih memiliki tradisi adat yang sangat kuat dan juga mempunyai kebiasaan untuk berburu primata untuk dikonsumsi hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti pada acara pesta adat atau ritual-ritual adat yang mereka lakukan. Perjalanan yang harus ditempuh ke dusun tersebut cukup jauh dan menantang. Saya sudah hampir 6 jam melakukan perjalanan menggunakan sampan. Setelah itu harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Semoga saja sebelum hari mulai gelap, kami sudah tiba di Dusun Lubaga. Yang bisa lewat di itu kan orang rimau persilat. Ini dinding batu. Dinding batu sebelah kiri kanan. Mana dinding batunya ini sangat curam. Tinggi. Kalau banjir, nggak bisa lewat kita. Nggak bisa apa? Nggak bisa. Lewat atas nggak bisa, lewat bawah tambah lagi tidak bisa. Airnya pun dalam, harus basah. Seperti inilah masyarakat di sini lewat. Aduh, susah kali. Ini satu-satunya jalan Satu-satunya. untuk ke Bojakan dari Ya. masyarakat di Matalula. Lewat ini, lewat batu ini. Aduh, udahlah, selamat. Ini yang air sebenarnya bagus. Ya. Dan selama perjalanan pakai perahu atau jalan kaki berjam-jam, itu hampir nggak ketemu primata. Ada ketemu satu simakobuh waktu naik perahu tapi dari jauh. Selain itu beberapa suara tapi hutannya terasa kosong. Dalam bayangan saya hutan di Siberut akan dipenuhi dengan primata dan kalau kita jalan pasti akan ketemu primata di pohon yang akan loncat seperti yang saya sering lihat di Kalimantan. Tapi ternyata tidak. Jadi sekarang agak perasaan apakah memang satuannya sedikit
karena diburu, atau saya yang kurang pintar mencarinya. Di sini sifat primata tidak seperti di tempat lain, bisa jadi juga. Kalau bilonya tidak bunyi, saya tidak heran karena memang cuaca dan kondisi mungkin tidak memungkinkan. Tapi kalau dalam beberapa hari tidak ada suara, baru akan mulai khawatir. Jadi yang punya jawaban saya rasa cuma masyarakat. Jadi, itu mungkin pertanyaan pertama saya nanti ke masyarakat di Lubaga. Sudah 3 hari di Mentawai dan mulai tadi pagi mulai perjalanan yang cukup panjang dari desa Bojakan di tengah Pulau Siberut menuju satu dusun namanya Lubaga, di mana masyarakat masih hidup secara tradisional bersatu dengan alam, dan juga katanya di sana bisa menemukan bilo, klosi, wah asli Mentawai secara alami di hutan sekitar. Jadi saya nggak sabar sampai ke sana, tapi permasalahannya sangat susah untuk sampai ke sana dari perahu motor. Jalan kaki berjam-jam dan akhirnya ketemu juga masyarakat dari dusun Lubaga, dan sekarang akan lanjut perjalanan naik sampan ini dan mudah-mudahan aman dan sampai tujuan. Akhirnya sampai juga. Sudah setengah 10 malam. Sekarang cuma pengen cepat dapat rumah untuk inap dan tidur. Dan lututku sakit. Ada Ronaldo deh. Jadi sekarang inap di Lubaga. Baru sampai tadi habis 1 hari perjalanan. Walaupun malam, walaupun belum melihat kampungnya pada siang hari, bisa terasa suasananya berbeda. Siluet-siluet rumahnya kelihatan semua pakai rumbia. Belum ketemu banyak orang, tapi memang kayaknya lain dari kampung-kampung yang saya pernah datangi. Sudah 1 malam di dusun Lubaga dan pas bangun terasa sekali itu suasananya berbeda. Dengan rumah yang begitu alami, cara hidup masyarakat juga berbeda, tenang sekali. Itu kesan yang pertama. Saya belum tahu apa-apa, saya belum banyak nanya. Yang pasti saya sendiri belum pernah ke salah satu dusun di mana semua atap-atapnya dari rumbia. Kemudian di sungai nggak ada suara mesin karena semua pakai perahu yang tradisional. Sekarang masih berembun, jadi belum bisa dengar bilo yang bunyi. Tapi harapan saya atau gambaran saya itu akan lengkap sekali andai beberapa saat lagi ada suara bilo yang saya belum pernah dengar di alam. Jadi sebenarnya itu yang saya tunggu, sambil melihat masyarakat dan coba mengerti cara hidup seperti apa di sini gitu. Tetapi rasanya senang, rasanya memang
Itu saya beruntung sekali bisa berada di tempat yang seperti ini yang masih keasliannya terjaga. Hari ini ternyata ada satu warga Dusun Lubaga yang sakit. Dan saya diajak si Kere untuk melihat salah satu ritual pengobatan yang mereka lakukan. Si Kere sendiri di Mentawai adalah sebutan bagi orang yang dianggap memiliki kelebihan dan kemampuan untuk mengobati. Kira Kedatangan saya di sini sama Ferry adalah juga untuk melihat bilau. Saya sendiri di Sumatera, di Kalimantan, di tempat lain, saya menjaga yang bilau di sananya. Apakah bilau atau primata itu punya juga kepentingan khusus dalam budaya di sini? Kena kaya bilau, tak ada takaran. Amori manuangan nita, sifoni siri manua kawakat polak ne, amori manuangan bilau, amori manuangan cipangasa, amori manuangan jojo, amori manuangan ciri manua. Kaduli kawakat pora rulu napa guru-gurui di manua kawakat pora tak. Iya dah. Karena mod nadlek pora, mod dulu, amot nandika. Sifoni ciri manua sipakat pora. Jadi begini, hubungan manusia dengan bilau sebenarnya di sini kalau memang karena tidak ada bilau, manusia juga bisa hidup. Oke. Cuman pentingnya bagi masyarakat di sini hanya sekedar untuk makanan. Dan itu tidak harus utama menggunakan. Jadi masalah bilau dengan 4 primata itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya. Kalau memang itu tidak ada, tidak persoalan. Tidak persoalan. Tapi kalau ada, juga keuntungannya ada. Satu sebagai makanan. Oke. Kemudian yang kedua itu kekayaan alam. Itulah yang tadi dikatakan. Yang pasti sekarang saya sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan di diri saya. Salah satunya adalah kenapa mungkin di hutan kesannya primatanya tidak sebanyak yang saya biasa lihat seperti di hutan Kalimantan atau di Sumatera. Di sini kelihatannya primata memang menjadi yang pasti diburu. Jadi otomatis jauh lebih liar. Itu belum tentu tidak ada, tetapi yang pasti jauh lebih liar karena biasa diburu. Karena seperti yang dikatakan juga manfaat dari primata di sini bagi masyarakat adalah menjadi salah satu sumber makanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.